Baik, untuk materi awal kita, yaitu kuadran. Secara definisi, kuadran merupakan seperempat bagian lingkaran. Jadi suatu lingkaran dibagi menjadi 4 bagian yang sama, yang kita sebut sebagai kuadran 1, di mana sudutnya di antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kuadran yang kedua, kuadran yang ketiga, dan kuadran yang keempat. Untuk materi dasar yang kedua adalah sudut istimewa, sin cos tangen 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Selanjutnya kita akan bahas pada kuadran 1, di mana besar sudutnya di antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Caranya, kita akan buat suatu segitiga siku-siku, di mana panjangnya adalah X, Y, dan R, kemudian ini adalah alfa, sebagai dasar kita. Supaya lebih mudah, perhatikan sin cos tangen demi samidesa. Depan miring, samping miring, depan samping. Jika kita mencari sin alfa, depan miring, Y per R, kemudian cos alfa, samping miring, dan tangen alfa, depan samping. Di mana sin cos tangen pada kuadran 1 bernilai positif. Untuk relasi yang digunakan, tentunya 90 derajat min alfa. Sin cos tangen akan berubah menjadi cos, cos menjadi sin, tangen menjadi kotangen. Semuanya bernilai positif. Sebagai contoh, sin 30 sama dengan cos 60, di mana nilainya sama dengan setengah. Contoh yang kedua, cos 30 sama dengan sin 60, nilainya setengah akar 3. Berikutnya kita akan bahas pada kuadran kedua, di mana besar sudutnya di antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Caranya sama, kita akan buat suatu segitiga siku-siku yang membedakan min X. Sin cos tangen demi samidesa, sin alfa, depan miring, kemudian cos alfa, samping miring, tangan alfa, depan samping. Di mana sin pada kuadran kedua nilainya positif, yang lainnya negatif. Untuk relasinya, pada kuadran kedua ini ada dua relasi. Yang pertama menggunakan 90 derajat plus alfa, tentunya sin akan berubah menjadi cos, cos, sin, tangen, kotangen. Di mana plus minusnya tergantung pada kuadrannya. Pada kuadran kedua, nilai sinnya positif, yang lainnya negatif. Sebagai contoh, perhatikan. Sin 150 sama dengan cos 60. Karena sin pada kuadran kedua nilainya positif, maka nilainya sama dengan setengah. Relasi yang kedua menggunakan sin 180 min alfa. Untuk relasi 180, sin cos tangen tetap. Plus minusnya tergantung pada kuadrannya. Pada kuadran kedua, sinnya positif, yang lainnya negatif. Sebagai contoh, cos 120 sama dengan min cos 60. Karena cos pada kuadran kedua nilainya negatif. Sama dengan min setengah. Baik, selanjutnya kita akan bahas pada kuadran ketiga, di mana besar sudutnya di antara 180 dan 270.
Caranya sama, kita akan buat suatu segitiga, di mana ini adalah min X, min Y, alfa kemudian R. Caranya sama, demi sami desa, sin alfanya, depan miring, kemudian cos alfa, samping miring, tangan alfa, depan samping. Pada kuadran ketiga ini, sin cos nilainya negatif, kemudian tangannya bernilai positif. Untuk relasinya, jika kita menggunakan 180, maka sinnya tetap. Plus minusnya tergantung pada kuadrannya. Sin cos pada kuadran ketiga nilainya negatif, tangan positif. Sebagai contoh, ini dia. Kita akan mencari sin 210. Karena dia di kuadran ketiga, sinnya negatif, maka sama dengan min sin 30. Yaitu min setengah. Untuk contoh berikutnya, kita akan mencari tangan 210 pada kuadran ketiga. Karena tangan pada kuadran ketiga nilainya positif, dengan menggunakan relasi 180, maka tangan 210 sama dengan plus tangan 30. Nilainya sama dengan 1/3 akar 3. Adapun relasi yang kedua dengan menggunakan 270 derajat, tentunya min alfa. Sin berubah menjadi cos, cos, sin, tangan, kotangan. Di mana plus minusnya ini tergantung pada kuadrannya. Tangan pada kuadran ketiga nilainya positif, yang lainnya negatif. Selanjutnya kita akan bahas pada kuadran yang keempat, di mana besar sudutnya di antara 270 sampai dengan 360 derajat. Kita akan buat suatu segitiga. Perhatikan, X, kemudian min Y, R, alfa. Demi sami desa tentunya, sin alfa, depan miring, kemudian cos alfa, samping miring, tangan alfa, depan samping. Adapun sin dan tangan nilainya negatif, kemudian cos pada kuadran keempat nilainya positif. Untuk relasinya yang digunakan, jika kita menggunakan relasi 270 derajat, maka sin menjadi cos, cos menjadi sin, tangan kotangan. Plus minusnya tergantung pada kuadrannya. Karena cos pada kuadran keempat nilainya positif, sin dan tangan nilainya negatif. Kemudian, untuk relasi yang kedua dengan menggunakan 360 derajat, sin cos tangan tetap. Kemudian plus minusnya tergantung pada kuadrannya, cos positif, yang lainnya negatif. Sebagai contoh, jika kita mencari sin 330 derajat pada kuadran yang keempat, dengan menggunakan relasi 360 derajat, maka nilai sin bernilai negatif, min sin 30 derajat. Nilainya sama dengan min setengah. Contoh berikutnya, kita akan mencari cos pada kuadran yang keempat. Cos nilainya positif. Dengan menggunakan 360 derajat, maka cos tetap cos. Nilainya sama dengan setengah akar 3. Berikutnya adalah kesimpulan. Kuadran 1, 2, 3, 4, all sin tan cos. Artinya apa? All, semuanya positif. Kemudian pada kuadran kedua, sinnya positif, yang lainnya negatif. Kuadran ketiga, tangannya positif, yang lainnya negatif. Pada kuadran yang keempat, cosnya positif, yang lainnya negatif. All sin tan cos. Kesimpulan yang kedua, jika kita menggunakan relasi 90 derajat atau 270 derajat plus minus alfa,
maka sin berubah menjadi cos. Cos menjadi sin, tangen kotangen. Tetapi, jika kita menggunakan 180 derajat atau 360 derajat plus minus alfa, maka sin cos tangen tetap sin cos tangen. Dan sebaiknya kita menggunakan relasi 180 atau 360 derajat. Berikutnya, latihan soal yang ada kaitannya dengan sudut berelasi. Tentukanlah nilai dari cos 135 derajat. Pertama, kita akan cross-check pada kuadran keberapa? Pada kuadran kedua. Karena pada kuadran kedua nilai sinnya positif, yang lainnya negatif, maka kosinus bernilai negatif. Dengan menggunakan sudut berelasi 180 derajat, maka cos tetaplah cos. Cos 135 sama dengan min cos 45. Sehingga nilainya sama dengan min setengah akar 2. Contoh yang kedua, nilai dari tangen 240 derajat. Kita akan cross-check kembali pada kuadran ketiga. Karena pada kuadran ketiga, tangennya bernilai positif. Dengan menggunakan relasi 180, maka tangen tetaplah tangen. Tangen 240 derajat sama dengan tangen 60 derajat, yaitu akar 3. Baik, untuk latihan berikutnya, nilai dari tangen 120 tentunya pada kuadran kedua, tangen pada kuadran kedua nilainya negatif. Dengan menggunakan relasi 180, maka tangen tetaplah tangen. Plus minusnya tergantung pada kuadrannya. Sama dengan min tangen 60, yaitu min akar 3. Contoh berikutnya, sin 300, tentunya pada kuadran ketiga, cosnya positif, yang lainnya negatif, maka sinnya bernilai negatif. Dengan menggunakan sudut berelasi 300